Bismillahirrahmanirrahim. Para jemaah, melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Munyatul Murid, masih membicarakan tentang biografi pengarang kitab ini. Ya, Al-Adibut Tijani bin Baba Asy-Syinkiti. Beliau sudah mengatakan bahwa qala Ibnu Babal Alawi nasabuh. Nasab beliau, nasab itu turunan. Beliau ini keturunan Alawi. Keturunan Alawi ini nisbah kepada Sayyidina Ali. Nah, jadi ada dua pendapat, ya. Ada yang menyatakan bahwa Alawi ini nisbah kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada lagi yang bilang Alawi di sini bukan Sayyidina Ali, tapi Ali turunan yang ke bawahnya, bukan Sayyidina Alinya. Ada pendapat begitu. Memang secara nasab dari orang tua beliau, ya, bapaknya pengarang ini menutupi nasabnya. Bapaknya ini juga meyakini nasab dia ini kepada Sayyiduna Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ya, tetapi disembunyikan. Nah, adapun warga Sinkit itu sendiri, kalau Alawi itu bukan nisbah kepada Sayyidina Ali, tapi turunan yang bawahnya. Ini jadi khilafiyah masalah itu. Apakah Al-Adib At-Tijani bin Baba ini turunan Sayyidina Hasan? Nah, ini satu sisi emang bapaknya nutupin nasab itu. Di sisi lain umumnya orang Murataniyah asal Alawi bukan dari Sayyidina Ali, tapi dari yang jalur nasab-nasab bawahnya. Sehingga pada suatu hari beliau ini bermimpi, ya. Beliau ngimpi malam hari, dia lewat di sebuah sungai. Di sungai itu ada perempuan sama dua anak lelaki. Itu perempuan lagi wudhu, betisnya kelihatan, bajunya digulung. Begitu ini pengarang kitab Munyatul Murid nyampe, dia lihat ada perempuan lagi di pinggir sungai, dia mau balik. Akhirnya dipanggil dia sama ibu-ibu itu, si perempuan itu, sini, jangan kemana-mana, ente anak saya. Begitu dia berusaha dekat, mimpi itu habis. Akhirnya dia datengin para takwil mimpi. Kata takwil mimpi, ahli mimpi yang memberikan takwil, oh, yang ente lihat itu perempuan Sayyidatuna Fatimah. Yang dua anak laki itu Sayyiduna Hasan dan Sayyidina Husain. Kenapa dia bolehin ente? Karena ente masih anaknya. Ya. Jadi ini ngimpi menyatakan bahwa Al-Alawi di situ nisbahnya ke Sayyidina Ali. Dia dari jalur Sayyidatuna Fatimah, ketemu sama Sayyidatuna Fatimah, Sayyiduna Hasan. Tapi Syekh Ahmad Sukairit menolak. Kata Syekh Ahmad Sukairi, ini Ibnu Baba, pengarang kitab Munyatul Murid, bukan keturunan Sayyiduna Hasan. Dia masih keturunan Sayyidina Ali, tapi jalurnya dari Muhammad Al-Hanafiyah. Sayyidina Ali kawin sama perempuan namanya Khawlah bin Ja'far Al-Hanafi. Ya, Sayyidina Ali begitu Siti Fatimah radhiyallahu anha meninggal, Sayyidina Ali kawin sama beberapa perempuan, punya anak banyak. Anaknya Sayyidina Ali banyak. Nah, Sayyidina Ali kawin sama perempuan, lahirlah, dinamain anak itu Muhammad karena sukunya turunan Al-Hanifiyah. Ya, dinamai Muhammad Al-Hanafiyah. Jadi dari zaman Nabi masih hidup, Sayyidina Ali pernah ngobrol sama Rasulullah. Ya Rasulullah, boleh gak ntar aneh kalau punya anak, aneh namain nama ente?
Ane kalau punya anak lagi ntar ane namain anak ane Muhammad. Dan ane bakal sebut Abul Qasim. Nabi izinin. Karena nama Abul Qasim nggak boleh di zaman Nabi masih ada. Kalau Nabi udah kagak masih boleh. Banyak ulama yang julukannya Abul Qasim. Ya. Begitu Sayyidina Ali kawin sama perempuan namanya Khawlah, lahir anak laki, dinamainlah Muhammad. Nah, pengarang kitab ini turunan dari dia tuh. Sayyidina Ali juga, tapi bukan dari jalur Hasan dan Husain, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma. Tapi dari jalur Muhammad Al-Hanafi. Ini Syekh Ahmad Sukairid memberikan jawaban seperti itu. Jadi Al-Alawi benar turunan Sayyidina Ali, tapi bukan dari jalur Hasan dan Husain. Mimpi itu juga benar. Ya, karena kan dia anaknya Sayyidina Ali. Lah Sayyidina Ali punya bini walaupun lain emak, ya enggak? Lah kan masih mahram. Masih mahram. Enggak boleh Muhammad ibn Hanafiyah menikahi Sayyidatuna Fatimah. Ya karena kan bini babanya. Jadi termasuk mahram. Ada hubungan mahram. Makanya dia boleh ngelihat tangannya Sayyidatuna Fatimah dan betisnya Sayyidatuna Fatimah dan dipanggil, "Jangan balik sini. Ente masih anak saya." Lah sebab lakinya kawin lagi dari bini yang lain punya dia. Ya anak laki kan sama anak bini. Yang dikata saudara apa kalau bahasa Betawi, lain bapak. Ya enggak? Lain bapak, satu bapak, lain mak. Tuh. Itu yang dikata al-alawiyu nasabu, al-maghribiyu ya dari negeri Maroko, al-maliki madhabnya Maliki, Imam Malik madhabuhu ya. Sebagaimana Syekh Ahmad Tijani madhab fikinya Maliki. Walaupun yang namanya wali kutub la yataqayyad bimadahib. Yang namanya wali kutub dia bebas dari madhab. Cuman karena emang dari kecil dia punya guru, belajar fikih-fikih madhab yang ada saat itu, ya itulah yang menjadi madhab fikih dia. Jadi al-malikiyu madhabu. Nah ini begitu pengarang kitab ini pergi ke Maroko melanglang buana dalam perjalanan ilmiah, dia dipesan sama babanya supaya ente selamat di jalanan. Kalau mau ngapa-ngapain, nitipin barang takut hilang, baca ayat kursi. Kalau takut di jalanan ada binatang, ada begal, jangan pernah ditinggal baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Minimal sekali, pagi sekali, sore sekali. Yang abdul 7 kali, pagi 7, sore 7. Diamalin itu, jamin dalam lindungan Allah. Wah ini dia lagi jalan, itu di tempat itu banyak ular-ular besar, ular-ular piton, ya enggak? Itu ular diriwayatin di kampung itu gede-gede banget, dia bisa makan orang. Akhirnya dia jalan di tempat itu, benar dia nemuin. Begitu dia nemuin, itu ular pengen ngelilit dia, pengen makan dia. Tiba-tiba datang lelaki yang nolongin dia, sehingga ular itu kabur. Ditanya lah lelaki itu, man anta, siapa ente? Sa'altuka billah alladhi imtanna bika alayya. Saya minta dengan nama Allah, tolong ente jujur. Ente ini siapa? Apa ente bisa nolongin ane? Kata dia apa? Saya ini adalah laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Langsung hilang itu orang. Ya.
Jadi benar-benar orang yang baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum dalam jaminan Allah Ta'ala, ya, dari bala, dari musibah. Ya, siapa yang baca laqad ja'akum pagi, dia nggak bakal mati sampai sore. Siapa yang baca laqad ja'akum sore, dia nggak bakal mati sampai pagi. Sampai Al-Imam Muhammad As-Sanusi dalam kitab Mujarrabat, ya, pinggir daripada kitab Mujarrabat Ad-Dairabi, menyebutkan ada orang soleh udah tua, umurnya 120 lebih, nggak mati-mati, umurnya panjang, dia ngamalin laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sampai pada satu malam dia didatengin sama Nabi. Ya fulan, kapan ente mau nemu aneh? Ya Rasulullah, aneh pengen banget. Hubban wa karamatan. Udah pengen dan sebuah kemuliaan kalau aneh bertemu dengan ente. Ya, ente kagak bakalan nemu aneh. Lu masih baca laqad ja'akum mulu. Lu kagak mati-mati. Akhirnya tuh aki-aki besok nggak baca laqad ja'akum. Begitu dia nggak baca laqad ja'akum, malaikat Israel deketin dia. Kemarin dia baca mulu, malaikat Israel ogah. Ya. Jadi malaikat Israel nggak mau nyabut nyawa orang yang paginya baca laqad ja'akum, kecuali dia lupa. Tuh orang lupa, meninggal. Kalau dia masih baca, habis subuh banget dia baca, tuh garansinya sampai asar. Ya, makanya begitu azan baca langsung. Kalau nggak dibaca lu keburu diembat. Ya. Iya. Pokoknya mau wirid soba, wirid masa ditunda dikit nggak apa-apa. Yang penting itu jangan. Ya, mau di jalan, mau di apa, yang kerja naik motor, yang kerja. Ya enggak. Itulah kerjaku. Kerjaku. Sama ayat kursi. Ayat kursi ngelindungin yang kita bawa, diri kita sama yang kita bawa. Sampai beliau, sebelum beliau sampai di Pes, ziarah Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an, beliau ini dari kota Meknes. Dia nitipin bekal di situ, karena dia anggap bekalnya terlalu banyak, segala kitab, segala apa. Begitu nyampe di Pes, dia ditanya, mana perbekalan ente? Dari jauh masa nggak bawa apa-apa? Oh, saya titipin sama orang Meknes begini-begini. Ya ente ngapain pakai ente titipin? Percaya banget sama orang. Emang ente udah kenal banget sama dia? Ya kalau buat kenal lama sih kagak, juga baru kenal. Ya enggak. Begitu kagak lama ngomong begitu, aneh sih tenang-tenang aja dah. Sebab apa? Aneh diwasiatin sama baba aneh, setiap aneh jalan, setiap aneh nitipin barang, aneh baca ayat kursi sekali. Orang yang nitipin barang dibacain ayat kursi, barangnya bakal aman. Kagak lama ngomong begitu, itu yang temennya orang Meknes ada di situ. Kan ditanya tadi, lah emang lu tahu orangnya itu bagaimana? Lah belum tentu ente paranin ke sana bisa nemu. Orangnya datang nemuin dia. Wah, itu tuh orang itu yang saya titipin barang saya itu tuh. Nah, begitu. Jadi ama zikir jangan sampai lupa, jangan sampai ketinggalan. Jadi waktu dia mau diserang sama ular, ditolongin sama lelaki yang Allah utus, ya, sebagai laqad ja'akum. Hari itu saya lupa baca. Hari itu saya lupa baca, makanya ular itu ini jadi ujian saya karena saya lupain ayat itu. Karena saya lupa ayat itu, dapat peristiwa begitu. Sejak saat itu saya udah nggak pernah tinggal yang namanya laqad ja'akum. Kayak gitu. Al-Maghribiyul Malikiyyu madhabu. Alhamdulil ja'ilil awliya'i warasatal kummalil anbiya'i. Alhamdu bermula segala puji lil ja'ilil awliya'i. Mulanya lil ja'ilil awliya'a, karena ini ngikutin nazam jadi dibaca awliya'i. Segala puji bagi Allah lil ja'ilil anbiya'i, bagi yang menjadikan para wali. Warasatal kummalil anbiya'i. Warasah jamak waris. Waris jamaknya warasah.
Kafir jamannya kafarah. Segala puji bagi Allah segala puji bagi yang telah menjadikan para wali warasatal kummali, sebagai pewaris-pewaris al-kummal yang sempurna. Warasatal kummali, pewaris-pewaris orang-orang sempurna, al-anbiya'i, di kalangan para nabi. Jadi wali ini pewaris para nabi. Dari sini kita bisa pahami bahwa apa yang Allah berikan sama nabi, wabil khusus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu para wali dapat warisan Rasulullah. Ya. Nabi punya mukjizat, wali punya karomah. Jadi posisi wali itu adalah warasatul anbiya. Ketika Nabi sama sahabat ngajarin wirid, begitu juga wali sama murid-muridnya. Ya, jadi bila ada pertanyaan, ngapain sih pakai ngamal-ngamalin torikoh? Kalau lu mau jikir juga wiridan Nabi kagak habis-habis, kan gitu ya? Ngapain pakai betoriko? Orang amalan Nabi juga kalau kita amalin gak bisa tidur kita. Amalan Nabi. Jawabannya apa? Si wali yang kita ikutin ini, ya, ada yang ngikutin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ada yang ngikutin Al-Imam Samman Al-Madani, ada yang ngikutin Al-Imam Abul Hasan Asyadili, ada yang ngikutin Al-Imam Ahmad Dirifai. Mereka ini adalah warasatal kummalil anbiya'i, sebagai pewaris para nabi. Ya. Jadi kalau orang toriko dikata gitu, ngapa pakai ngikut-ngikut toriko? Loh, lah yang jadi pewaris nabi siapa? Kan gitu. Jadi jawabannya begitu. Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu enggak menyusun wirid melainkan apa yang disusun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama zununuka bil wirdil ladzi nazamat yadun nubuwati al-yubna bila sasi. Apa yang disusun sama Syekh Ahmad Tijani sudah dimandatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi jangan ragu lagi kita betoriko, ngamalin lazima, ngamalin wazifah, ngamalin hailalah. Semua itu adalah merupakan wiridan-wiridan yang Rasulullah SAW talkinkan kepada Sayyidi Syekh Ahmad Muhammad Tijani. Ya. Jadi orang yang ngacak-ngacak toriko, ngapain itu toriko begitu? Ya karena dia nggak tahu pangkat wali-wali yang pendiri toriko itu. Kalau kita kudu tahu bahwa mereka itu semua warasatul kummali. Ya. Pewaris para nabi. Pewaris para nabi. Ya sahabat bagaimana sih? Ya enggak? Ada sahabat namanya Khubayb bin Adi. Dia ditangkap sama kafir Mekah. Nabi ada di Madinah. Dia mau dieksekusi. Mau dibunuh. Kata Khubayb, ya udah kalau ente mau bunuh aneh. Orang kafir nanya, ya Khubayb, ente mau nggak aneh lepas? Tumen Muhammad ente suruh kemari. Dia enak banget sama keluarganya. Lu lagi susah di sini, gua kagak makan, gua pecutin mulu lagi lu. Mau nggak lu nukar Muhammad sama lu di sini? Apa jawaban dia? Jangan kata lu seksa Nabi gua di sini sama lu seksa. Ya enggak? No, Nabi lagi di Madinah sama keluarganya. Nih gue di sini disiksa, Nabi di sono lagi ketawa, tiba-tiba ada duri nusuk kaki Nabi, gue kagak redo tuh sama duri. Jangan kata lu suruh kemari lu mau seksa, Nabi di sono lagi girang, Nabi jalan ada duri, Nabi ketusuk, Nabi kesakitan, gue kagak redo biar kata gue di sini diseksa sama lu, gue lihat Nabi senang, itu jadi kebahagiaan gue buat Rasulullah. Yang penting Nabi demen, yang penting Nabi senang. Kalau lu suruh bawa Nabi kemari, gantiin gua, jangan kata gua suruh kemari. Nabi di sono lagi enak-enak ketusuk duri, gua agak redo sama duri.
Gua agak seneng. Kayak gitu. Itu orang-orang yang punya cinta luar biasa sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Hubayb bin Adi, kalau lu mau seksa gua, seksa aja. Kata orang kafir, apa? Sebelum ente mati, apa permintaan ente? Kata Hubayb bin Adi, ya udah, ana pengen sholat 2 rakaat. Namanya sholat sunnatul qatl, sholat sunnah eksekusi. Bayang dulu 2 rakaat baru dimatiin, dihukum. Sahabat pada denger yang lain. Ini Hubayb sebelum mati dieksekusi, dia sholat 2 rakaat. Kira-kira Nabi ngajarin gitu? Enggak. Benar. Ya. Karena sahabat yang paling tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi girang. Nabi nggak ngomel. Begitu juga para wali, ngasih formulasi, ngasih format wiridan begini, sholawatnya segini, ya enggak. Apa nama wali pun dapat warisan Rasulullah. Ada sahabat menyebut nama Nabi, penyakitnya hilang. Begitu juga para penganut thariqah, ketika dia menyebut nama syekhnya, dia lagi kesusahan, Allah tulungin. Pengikut thariqah begitu. Dia ngikut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang dipanggil lagi susah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dia thariqahnya Rifai, dia lagi susah. Dalam munajat yang dipanggil Syekh Ahmad Rifai. Begitu juga thariqah Tijaniyah, ya lagi ngalamin susah, dia sebut syekhnya. Kenapa? Sahabat nyebut nama Nabi, Allah tulungin. Begitu juga pengikut thariqah, dia nyebut nama guru thariqahnya, dia juga ditulungin. Kenapa? Apa yang Allah berikan sama Nabi, Allah berikan juga sama pewarisnya. Nama Nabi disebut, selamat. Sayyiduna Abdullah bin Umar lagi jalan ke Seleo, sakitan, sebut nama Nabi. Ya Muhammadah, ya Muhammadah, hilang sakitnya. Begitu juga para penganut thariqah. Kayak begitu. Jadi ini kita kudu paham bahwa ketika kita masuk thariqah, dalam hal ini adalah thariqah Sayyidi Syekh Ahmad Muhammad Tijani, pangkat beliau itu yang tertinggi adalah warasatul anbiya, pewaris Nabi. Jadi apa yang beliau berikan semata-mata itu apa yang udah ditalkinkan oleh Rasulullah. Wal jailin nabiyya khairal anbiya wallahu a'lam bissawab.